hadana Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini atas curahan nikmatnya kita sama-sama bisa berada di masjid ini untuk mengikuti rangkaian dan aktivitas kita di pagi hari ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sholat jamaah sholat subuh rahimahullah. Setiap orang, setiap manusia yang sedang melakukan perniagaan atau usaha atau ikhtiar untuk menafkahi hidupnya atau keluarganya, tentunya menginginkan yang namanya untung atau laba, ya. Sebaliknya, tidak ada satupun dalam usahanya, dalam perniagaannya menginginkan kerugian atau bahkan bangkrut sekalipun. Itu sudah pasti. Tapi pada kenyataannya, dua hal tadi, untung dan rugi, itu selalu berjalan seria, sekata dan seirama. Ada untung, ada rugi. Nah, jamaah sholat subuh rahimahullah, ada 3 jenis perniagaan yang Allah jamin tidak akan merugi, yang Allah jamin tidak akan bangkrut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna al-Qur'ana wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada amal soleh yang diumpamakan sebagai perniagaan antara makhluk dengan sang khalik, transaksional antara manusia dengan sang pencipta, di mana 3 perniagaan ini Allah jamin tidak akan merugi. 1. Innal ladzina yatluna al-Qur'an, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini modal sedikit, untungnya banyak. Ya, modalnya hanya berbicara, hanya pengetahuan, tapi untungnya investasi kita di akhirat luar biasa. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan sholat. Ini pun sama, modal kecil, untungnya luar biasa. As-sholatu ibaduddin. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka yang menginfakkan hartanya. Pun Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan tentang surat Fatir ini, mengkabarkan kepada hambanya bahwa hamba yang beriman, yang baca Al-Quran lalu mengimani dan mengamalkannya, mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya, mereka semata-mata hanyalah mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah rugi. Hadirin rahimakumullah, 3 hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perniagaan kita sehari-hari. Yuk kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, alladzina yatluna al-Qur'an. Membaca Al-Quran tentunya bukan hanya membaca, buka Quran lalu kita baca, tapi lebih dari itu. Membaca Al-Quran, baca terjemahnya, kita pahami artinya, lalu kita laksanakan, kita kerjakan apa yang terkandung yang kita baca tadi. Apalagi ini di momen bulan Ramadan, kita bisa mengawalinya untuk memperlancar niaga dan usaha kita. Bagi saudara-saudara kita atau kita yang barangkali bacaan Al-Qurannya belum lancar,
Nih di bulan Ramadan ada program namanya Tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran. Kita bisa ikuti ini setiap pagi dalam rangka usaha kita, ikhtiar kita, agar apa? Agar niaga kita, usaha kita, kerja kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, buat program, buat agenda untuk khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan atau selama bulan Ramadan ini. Sekali lagi, dengan kita niatkan selain untuk mendapat pahala, untuk memperlancar usaha dan niaga kita. Karena ini janji dari Allah, lan tabu, mereka yang membaca Al-Quran, mengamalkan, memahami dan mengamalkannya. Jadi tidak akan rugi, dan yakin deh seperti itu. Ustaz Ramli, pengusaha sapi, beliau tilawah Al-Qurannya sudah, nah ini bisa kita contoh, Ustaz Ramli, pengusaha yang sukses. Amin. Yang kedua, waqamus sholat. Sholat seperti apa dulu nih? Bukan hanya sholat yang hanya menggugurkan kewajiban, yang penting nggak dosa, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan waqamus sholat, sholat yang khusyuk, sholat berjamaah, sholat tepat waktu, sholat ala waktunya. Lakukan 3 kriteria sholat ini, insya Allah usaha kita lancar. Sholatnya bukan yang sholat dintang-tang, karena fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang seperti apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang sholatnya lalai, dintang-tang, ditunda-tunda waktunya. Berarti itu bukan kriteria aqamus sholat untuk mendapatkan perniagaan yang beruntung. Jadi ikuti 3 kriteria sholatnya: khusyuk, berjamaah, tepat waktu. Seperti itu. Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Terakhir, warfa'u mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang bisa kita lakukan untuk memperlancar usaha dan niaga kita adalah tentunya ini sudah dikatakan oleh Ustaz, menginfakkan harta kita. Sirra wa alaniyah, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Ini jadi bapak ibu menginfakkan harta secara terang-terangan boleh. Jangan kita bilang itu ujub, jangan bilang kita itu ria. Insya Allah diniatkan dengan hati yang ikhlas. Ya, jadi kalau panitia pembangunan atau panitia Ramadan membacakan si A, si B, menginfakkan hartanya sekian, jangan kita anggap itu sombong. Tapi kita jadikan sebagai motivasi. Wah, dia bisa, kenapa saya enggak? Seperti itu. Jadi kita niatnya kita balik. Kalau niat kita masih mengatakan itu sombong, berarti kita perbaiki hati kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hadirin sholat subuh, rahimahumullah. Dari ketiga paparan tadi, mendirikan sholat, membaca Al-Quran dan menginfakkan harta, itu janji Allah agar kita, usaha kita, niaga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita kerjakan 3 hal tadi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung dalam usaha dan berniaga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwi wal hisab. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.